Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu pemaparan mengenai materi AI and RPA Workforce in Automotive Industry dari mata kuliah Creative Thinking for AI and IoT Innovation, yaitu dari dosen pengampu Bapak Eri Erianto, Eskom MMSI. Baik, selanjutnya. Izin perkenalkan, nama saya Naziha Apsi dari kelas 3B dengan NPM 0231232127. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan yaitu AI. eh, Terdiri dari tiga cangkupan. Yang pertama itu otomatisasi proses. Apa itu otomatisasi proses? AI digunakan untuk mengotomatiskan berbagai proses dalam produksi dan perakitan kendaraan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua itu ada kendaraan otonom. Pengembangan kendaraan otonom memanfaatkan algoritma AI untuk navigasi, pengenalan objek, dan pengambilan keputusan secara real time. Yang ketiga itu ada sistem bantuan pengemudi, yaitu AI mendukung fitur keselamatan seperti pengereman darurat otomatis dan pengawasan jalur yang meningkatkan keselamatan berkendara. Yang kedua itu ada robotic process automation, yaitu pengurangan tugas rutin. Apa itu pengurangan tugas rutin? Yaitu RPA mengotomatiskan tugas administratif dan operasional yang berulang, seperti pengolahan data dan manajemen inventaris. Yang kedua itu ada peningkatan akurasi. Dengan mengurangi intervensi manusia, RPA meningkatkan akurasi dan konsisten dalam proses bisnis. Yang ketiga itu ada proses pada inovasi. Yang ketiga itu ada fokus pada inovasi. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin, tenaga kerja dapat fokus pada inovasi dan pengembangan produk baru. Yang ketiga itu ada workforce atau tenaga kerja. Yang pertama itu ada transformasi peran. Dengan adanya AI dan RPA, peran tenaga kerja di industri otomotif berubah dari tugas manual menjadi strategis dan berbasis teknologi. Yang kedua itu ada keterampilan baru. Tenaga kerja perlu mengembangkan keterampilan baru dalam teknologi AI dan RPA untuk tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah. Yang ketiga itu ada kolaborasi manusia dan mesin. Konsep robot kolaboratif memungkinkan manusia dan mesin bekerja sama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi di lini produksi. Baik, selanjutnya yaitu ada integrasi AI dan RPA dalam industri otomotif. Yang pertama itu ada peran AI dalam industri otomotif. Yang pertama itu ada pengembangan kendaraan otonom. Apa itu pengembangan kendaraan otonom? Di sini saya akan menjelaskan, AI memungkinkan kendaraan melihat, berpikir, dan bereaksi seperti manusia. Yang kedua itu ada desain produk. AI digunakan untuk mengoptimalkan desain kendaraan mulai dari eh, aero- aerodinamika hingga kenyamanan interiornya. Yang ketiga itu ada manufaktur dan pengalaman pelanggan, yaitu AI meningkatkan efisiensi produksi dan AI memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Selanjutnya itu ada peran RPA dalam industri otomotif, yaitu terbagi menjadi tiga cangkupan. Yang pertama itu ada manajemen rantai pasok. Apa itu manajemen rantai pasok? Yaitu RPA dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti pemesanan suku cadang, pelacakan, pelacakan pengiriman, dan pengelolaan inventory. Yang kedua itu ada akuntansi dan keuangan. RPA dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti pemrosesan faktur, rekonsiliasi bank, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia. RPA dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti
penggajian, manajemen cuti, dan onboarding karyawan baru. Baik, selanjutnya di sini ada daftar jurnal yang terkait yang saya ingin bahas pada presentasi kali ini. Ada 5 jurnal, yaitu ada Ali Hamzeh dengan judul The Role of Artificial Intelligence in Driving Sustainable Innovation in Manufacturing Engineering, dan seterusnya. Nah, di sini yaitu eh, yang pertama itu ada nama penulisnya itu Ali Hamzeh Kolhob. Rumusan masalahnya ini yang pertama itu bagaimana AI dapat mengatasi tantangan global dalam efisiensi, pengurangan biaya, dan keberlanjutan manufaktur di sektor manufaktur ya. Yang kedua itu, apa saja aplikasi nyata dari teknologi AI dalam meningkatkan praktik keberlanjutan di industri manufaktur. Yang ketiga ini, apa saja tantangan etis dan teknis yang dihadapi dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem manufaktur yang ada. Yang selanjutnya ini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu untuk mengeksplorasi penuh pengaruh AI dalam mendorong inovasi berkelanjutan di bidang rekayasa manufaktur. Yang kedua ada untuk memberikan bukti empiris melalui studi kasus di industri otomotif, dirgantara, dan elektronik mengenai dampak transformasi AI terhadap produksi dan keberlanjutan dan seterusnya. Yang ketiga ini ada cangkupan penelitian. Apa saja cangkupan penelitiannya? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada fokus pada teknologi AI seperti machine learning, robotika, dan Internet of Thinking IoT dalam konteks manufaktur. Yang kedua ini meneliti bagaimana AI dapat digunakan untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung praktik manufaktur yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada mencakup aplikasi AI dalam berbagai industri, termasuk otomotif, dirgantara, dan elektronik, serta tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam mengadopsi teknologi ini. Yaitu selanjutnya eh, ada Muhammad Ashraf Fahim. Yang pertama itu rumusan masalahnya dapat kita lihat di sini ya teman-teman. Bagaimana penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dan robotik dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh industri konstruksi seperti kekurangan tenaga kerja, keterampilan, masalah keselamatan, dan efisiensi produktivitas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi penerapan AI dan robotik dalam industri konstruksi, serta bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan efisiensi dalam proses konstruksinya. Cangkupan penelitiannya ini, yang pertama, ada penelitian ini mencakup analisis berbagai teknologi AI dan robotik yang dapat diterapkan dalam konstruksi, termasuk penggunaan kendaraan otonom, drone, dan teknik percetakan tiga tiga d tiga 3D, serta dampaknya terhadap proses konstruksi. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat yang ketiga ini, jurnal ketiga ini dari S. Purani dan LRK Krisnan. Rumusan masalahnya ini ada 3. Yang pertama ini bagaimana tren teknologi manufaktur di sektor otomotif mempengaruhi keterampilan karyawan. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan karyawan di tengah perubahan teknologi. Terus ada tujuan penelitiannya ini. Yang pertama ada menganalisis tren teknologi manufaktur terbaru di sektor otomotif. Yang kedua ada menilai dampak tren tersebut terhadap keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan. Terus cakupan penelitiannya ini ada fokus pada sektor otomotif dan teknologi manufaktur yang relevan. Yang kedua ada analisis terhadap keterampilan yang diperlukan untuk berbagai posisi dalam industri otomotif. Nah, yang ketiga ini ada dari Bapak Doni, Fernando, dan Harsiti.
Rumusan masalahnya ini yang pertama, bagaimana RPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis di perusahaan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Terus ada tujuan penelitiannya ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sarana untuk memahami dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang RPA, serta bagaimana interaksi antara manusia dan robot dapat meningkatkan pelayanan perusahaan dan memberikan lebih banyak waktu bagi karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih bernilai. Cangkupan penelitiannya ini mencakup analisis tentang perbedaan antara RPA dan otomasi tradisional serta karakteristik unik dari RPA yang membuat lebih efisien dalam mengotomatisasi proses bisnis. Jurnal terakhir yaitu dari Sofia kan. Rumusan masalahnya yang pertama itu ada bagaimana penerapan RPA dapat mengatasi masalah dalam manajemen rantai pasokan, transportasi cerdas, dan logistik di kota pintar. Terus ada tujuan penelitiannya ini untuk menjelaskan mm, dan menganalisis aplikasi RPA dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasokan, transportasi, dan logistik di kota pintar. Terus, cakupan penelitiannya ini mencakup penerapan RPA dalam berbagai aspek manajemen rantai pasokan termasuk pengolahan pesanan, manajemen inventaris, pengolahan pengiriman, dan komunikasi dengan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah strategisnya. Apa saja sih langkah strategisnya? Yang pertama itu ada peningkatan investasi dalam teknologi AI dan otomasi, yaitu ada alokasi anggaran untuk R&D dan ada kemitraan dengan penyedia teknologi. Yang kedua ini ada pengembangan program pelatihan dengan peningkatan keterampilan seperti pelatihan keterampilan AI dan otomasi. Yang kedua ada kurikulum kolaboratif seperti bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri seperti pelatihan dalam RPA yang dijelaskan oleh Sofia dan rekan-rekannya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ada implementasi RPA dalam proses bisnis, yaitu ada adaptasi RPA untuk efisiensi operasional. Yang kedua itu ada analisis proses bisnis, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada untuk mengidentifikasi area yang dapat diotomatisasi menggunakan RPA berdasarkan studi literatur oleh Bapak Dodi Fernando yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan jaringan industri. Yang pertama itu ada contohnya forum diskusi dan berbagi pengetahuan. Membentuk forum untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam penerapan AI. Yang kedua ada kemitraan penelitian. Bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengeksplorasi inovasi baru dalam AI dan otomatisasi. Yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, contohnya pengurangan kinerja dan dampak, serta sesi umpan balik dengan karyawan, mengadakan sesi umpan balik dengan karyawan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi baru dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Selanjutnya di sini ada langkah taktisnya. Langkah taktis di sini terbagi menjadi 6, yaitu ada kolaborasi dengan pihak eksternal, yang kedua ada integrasi RPA dalam rantai pasokan, yang ketiga ada evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, yang keempat ada penerapan teknologi AI dan otomasi, yang kelima ada pengembangan program pelatihan karyawan, yang terakhir ada fokus pada berkelanjutan dan inovasi. Selanjutnya, yaitu harapan untuk masyarakat ke depannya. Yaitu saya berharap dengan penerapan AI dan RPA, proses produksi dan manajemen dalam industri otomotif dapat menjadi lebih efisien,
tugas-tugas rutin dan repetitif memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Yang kedua itu, dengan adanya teknologi yang lebih canggih dalam industri otomotif, diharapkan akan adanya peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat. Misalnya kendaraan yang lebih aman dan efisien dapat mengurangi kecelakaan dan polusi. Yang ketiga ini yang terakhir, AI dan RPA dapat mendorong inovasi dalam desain dan produksi kendaraan, termasuk pengembangan kendaraan listrik dan otonom. Harapannya adalah bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat dari inovasi ini eh, dalam bentuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan, aman, dan efisien. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.